Dimanapun saya berjalan, saya selalu seperti mencari mutiara yang tersembunyi. Oke, pastor rekan dan rekan-rekan pastor yang datang ikut bersama merayakan kebahagiaan ini, semoga kita rekan kerja bersama saling mendukung, apalagi seperti saya imam baru, masih banyak yang harus saya pelajari. Sesuai dengan motto panggilan saya, yaitu Injil Yesus Kristus yang ditulis dalam Injil Markus, Matius 11 ayat 29b. Yesus berkata kepada murid-muridnya di sana, "Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan murah hati, maka kamu akan mendapat kelegaan." Saya tertarik dengan kata-kata ini karena setiap detik, setiap saat kita harus selalu belajar. Terutama saya secara pribadi belajar, terutama yang seperti dikatakan pastor paroki, belajar untuk rendah hati ini paling sulit. Malam kita bisa berdoa, besok Tuhan berikan saya kerendahan hati, besok pagi sudah ada situasi yang membuat kita darah tinggi. Nah, inilah pelajaran yang sangat sulit dan sangat bagi secara pribadi tidak mudah untuk dijalani. Tetapi saya secara pribadi mengambil ini menjadi motto saya, agar setiap detik saya selalu belajar. Dengan pribadi saya yang keras kepala seperti ini, saya harus tetap belajar untuk agar bagaimana saya bisa memiliki sikap yang rendah hati, terutama mampu menjadi imam bagi umat, apalagi uskup sudah mempercayakan saya di paroki Roh Kudus Lanusa Gomo. Banyak juga memang pelajaran yang saya terima ketika saya berada di paroki ini. Yang pertama, berjuang belajar keras, yaitu pertama sekali misi saya itu ke Hilibadani. Di sana saya mendaki gunung. Gunungnya bukan yang miring begini, tapi lurus begini. Bagaimana cara memanjatnya? Tetapi saya tetap berjuang agar saya tetap sampai di stasi itu dengan wajah senyum, jangan murung. Saya tetap berjuang meskipun wajah saya sudah merah sampai di sana karena kecapean, tetapi saya terus belajar. Kalau saya lihat ke belakang, pasti bisa saja, wah, ngeri kali saya dari Dolok Sanggup datang ke ujung di Pulau Nias ini hanya untuk mencari ini. Tetapi saya selalu merasa bahwa dimanapun, maka saya mengambil motto saya itu agar setiap saat dengan perjuangan hidup saya selalu bisa belajar, terutama membenahi diri saya agar umat juga mencintai saya. Saya dengan leluasa bisa menyampaikan firman Tuhan, dan juga kepada seluruh umat yang ada di paroki Roh Kudus Lanusa Gomo, marilah kita belajar bersama. Saya dengan Bapak Ibu sama-sama belajar, terutama saya harus belajar berbahasa daerah agar isi hatimu bisa kuterjemahkan masuk ke dalam hatiku sendiri. Kemudian yang kedua, tetapi yang kedua mungkin sedikit saja sharing saya. Ketika saya menanggapi panggilan, orang tua saya itu baru setuju ketika saya selesai top. Sebenarnya berat juga situasi, tetapi setelah selesai top baru saya pulang ke kampung, baru orang tua saya menyapa saya. Biasanya setiap minggu tingkat 1, tingkat 2 mana pernah disapa, karena dia tidak terlalu setuju saya menjadi imam. Padahal kami banyak, 12 bersaudara. Tetapi laki-laki memang hanya 3 dan saya paling bungsu. Saya baru menapaki panggilan ketika saya sudah 4 tahun dibuang di Jakarta. Kan orang tua saya tidak setuju, maka
setelah ada pengumuman SMA lulus, maka saya langsung diantarkan oleh ayah saya ke Jakarta. Karena Pastor Paroki selalu ingin membawa saya ke mertuung saya itu, mau postur, mau aspiran. Dan ayah saya tidak setuju, maka saya langsung tahu dia bahwa sudah lulus, saya dikirim tanpa ijazah ke Jakarta. Baru saya di sana melamar kerja, syukurlah dengan SKHU yang ijazah abal-abal. Mungkin belum keluar ijazah, saya bisa bekerja di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di divisi flight. Saya memang bisa bersaing. Itu mungkin anugerah Tuhan juga dengan ijazah SKHU, tapi saya bisa bersaing dengan yang sarjana. Saya bisa duduk bersama dengan mereka yang sarjana. Tetapi setelah 4 tahun baru panggilan itu ada, muncul lagi ketika saya libur. Baru di situ ketika ayah saya meninggal, baru saya berlibur di rumah. Kemudian saya sampaikan kepada Pastor Paroki ke Sacerdos, dan juga kalau aspiran tunggulah bulan 7. Tetapi karena ditahu bahwa saya 4 tahun pernah belajar lagi, pasti sudah bodoh. Maka ternyata masih ada bulan-bulan 6 saya masuk ke seminari tolak tanpa testing. Mungkin karena sudah tua itu, masuk saja. Gak usah ditesting lagi. Saya di sana masuk. Tapi itu mungkin anugerah juga bagi saya. Ketika saya mungkin tamat SMA, mungkin saya sudah di Martubu atau di mana, tetapi mungkin Tuhan memberikan jalan bagi saya berjuang dulu agar saya menjadi imam diosesan, terutama di Paroki Roh Kudus Labusagomo. Karena di seminari menengah baru saya dididik, didampingi agar menjadi imam keuskupan yang berkarya di keuskupan, yaitu daerah Sibolga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, memang banyak kemarin mau jadi imam, tetapi yang utama harus ada ijazah SMA. Tamat apa? Tamat SD mau jadi imam, tidak. Maka setiap stasi mungkin banyak KDS di sini yang selalu saya tegaskan di stasi apa? Pendidikan. Oke kan? Setiap stasi yang saya kunjungi selalu yang saya tekankan adalah pendidikan. Kita tidak tahu 5 tahun ke depan mereka sudah berumur 21 atau berumur 18 tahun, ada cita-cita yang mereka gapai. Karena sia-sia kan? Ada yang sudah tamat SD saja, rajin dia ke gereja, selalu bacaan pertama, Mas diakon, saya mau jadi pastor. Tetapi syaratnya minimal ada ijazah SMP, bisa SMA di seminari, atau tamat SMA ijazahnya ada, bisa masuk menjadi pastor. Artinya kami juga memiliki proses pendidikan 4 tahun SMA dan juga 7 tahun kuliah di seminari tinggi. Mungkin ada juga beberapa orang tua di sini yang anak-anaknya sudah menjadi frater. Dan yang utama adalah apa yang ingin saya sampaikan. Saya berdiri di sini bukan hanya karena doa saya sendiri, tetapi saya percaya 80% itu doa dari umat untuk saya, dan menggenapi adalah 20% dari saya secara pribadi. Karena saya yakin setiap hari Minggu doa umat yang pertama itu selalu kepada Ere atau siapa saja. Itulah doa umat, 80% itu dukungan dan doa umat yang selalu membuat kami memiliki panggilan. Hanya saja kami harus menggenapi yang 20% itu dengan satu, pemberian diri. Itu saja mungkin dari saya. Marilah kita belajar bersama sehingga saya yang masih imam muda bisa belajar banyak hal dari semua. Terima kasih.